Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik kan? Tidak henti-hentinya Bapak selalu mengingatkan senantiasa menjaga protokol kesehatan yang ada ketika keluar rumah memakai masker, setelah berkegiatan mencuci tangan kalian, kemudian jaga jarak terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, saya akan melanjutkan pembelajaran pertemuan yang kemarin, masih berkaitan dengan laporan percobaan. Dari jawaban kalian mengirim tugas yang kemarin, rata-rata sudah bisa membedakan antara teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Semuanya sudah benar ketika menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menulis laporan percobaan sesuai dengan struktur teks laporan percobaan. Sebelum memasuki struktur, alangkah baiknya kalian harus mengetahui pengertian laporan terlebih dahulu atau laporan percobaan terlebih dahulu. Laporan merupakan segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada yang meminta hasil kegiatan tersebut. Seperti halnya ketika kalian kelas 8, setelah berkegiatan studi wisata, kalian disuruh membuat laporan. Nah, itu jenisnya adalah laporan perjalanan. Nah, ini sama halnya, ada pihak yang meminta laporan. Di sini yang meminta laporan siapa atau yang pihak yang meminta laporan siapa, yaitu Bapak Ibu guru kalian, tentunya pengampu pengajar bahasa Indonesia. Karena ini berkaitan dengan laporan perjalanan. Ini sama, setelah berkegiatan kalian harus atau dimintai pertanggungjawaban dari kegiatan yang kalian lakukan. Nah, kemudian di sini ada percobaan. Percobaan itu bentuk kegiatan penelitian. Nah, percobaan itu biasanya dikatakan dengan atau biasa disebut dengan eksperimen, observasi, eksperimen ya tepatnya. Ini menguji suatu teori, benar atau tidaknya suatu teori, berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Nah, ini adalah percobaan. Nah, jadi ketika digabungkan laporan percobaan itu apa? Bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, di sini laporan percobaan itu bisa disebutkan atau bisa disebut sebagai laporan eksperimen atau teks laporan eksperimen, hasil percobaan. Ingat, ketika kalian melakukan percobaan itu harus objektif. Objektif itu harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Laporkan sesuai dengan apa yang terjadi, kemudian hasil percobaan itu harus sesuai dengan keadaan yang nyata. Kemudian yang kedua harus fakta. Fakta itu sampaikan secara apa adanya, hampir sama dengan objektif. Sudah dilakukan, benar-benar dilakukan. Misalkan ketika kalian menguji sebuah objek, misalkan kalian menguji antara buah jeruk dan buah stroberi. Ternyata di dalam kandungan vitamin C yang terdapat di stroberi itu lebih banyak dibandingkan jeruk. Karena yang terkenal itu vitamin C itu terkandung pada jeruk ya. Padahal misalkan vitamin C atau kandungan vitamin C itu lebih banyak pada stroberi. Nah, ini sampaikan secara nyata, secara objektif, secara fakta. Kemudian sampaikan secara lengkap atau urut ya hasil pengamatan kalian. Jangan ada yang ditutup-tutupi hasil pengamatan kalian. Nah, itu adalah pengertian laporan percobaan. Suatu teks bentuk tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Nah,
Bagaimana ketika langkah-langkah menguji suatu teori tersebut, atau bagaimana ketika kalian melakukan laporan percobaan yang sesuai dengan struktur yang ada? Nah, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Silahkan dibuka buku paket halaman berapa? Sudah pada membuka? Nah, silahkan dibuka halaman 20. Kalau lebih lengkapnya di halaman 24. Mari kita ikuti belajar struktur, karena ketika membuat teks laporan itu harus sesuai dengan urutan, struktur ya, urutannya. Urutannya bagaimana? Ketika membuat laporan percobaan, mari kita ikuti. Silakan dibuka halaman 24. Nah, struktur teks laporan percobaan itu ada dua ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah uraian. Nah, di sini pernyataan umum masih terbagi lagi. Nah, pernyataan umum itu memaparkan klasifikasi atau tentang bagian-bagian objek laporan percobaan secara umum atau universal. Jadi hanya sebagian besarnya saja. Kalau di teks lain itu biasanya disebut dengan identifikasi. Ya, hanya melaporkan secara umum saja atau mengenalkan objek yang akan dibuat laporan percobaan. Nah, yang kedua apa? Uraian. Uraian itu memaparkan bagian-bagian pokok. Nah, di sini yang paling penting, ini puncaknya ya dalam suatu struktur teks laporan percobaan. Di bagian uraian ini memaparkan secara rinci, detail, dan jelas. Sehingga sebagian besar informasi pada laporan percobaan itu terdapat pada struktur ini. Ini yang paling penting. Di uraian ini kita akan nanti langkah-langkah, kemudian hasilnya itu terdapat pada uraiannya. Nah, kita amati lagi, coba dilihat di dalam buku paketnya itu. Nah, pernyataan umum itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah meliputi judul dan tujuan. Itu di bagian pernyataan umum ya. Diingat-ingat, hanya terdapat judul dan tujuan. Itu di pernyataan umum. Kemudian ya ini yang paling lengkap, yaitu uraiannya. Uraian meliputi apa saja? Alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian hasil percobaan atau hasil pengamatannya, dan simpulan. Kalau mau lebih jelas lagi silahkan perhatikan. Nah, jadi struktur teks laporan itu seperti ini. Yang pertama judul. Judul berarti berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian tujuan. Tujuan melakukan percobaan itu apa? Tujuan kamu melakukan percobaan itu apa? Ya, tujuannya untuk apa? Kemudian ketika melakukan percobaan harus ada alat dan bahan sesuai dengan objek yang kalian amati. Alat dan bahannya silakan dipersiapkan. Nah, ini yang langkah selanjutnya adalah seperti halnya kalian kalau dulu sudah pernah belajar tentang teks prosedur, itu hampir sama karena ini ada langkah-langkah alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Nah, ini langkah-langkah berarti dari awal sampai akhir. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, ketika membuat teks laporan percobaan itu harus lengkap, harus urut ya. Selain fakta, selain mengungkapkan fakta dan objektif tadi, langkah-langkah atau tahapan-tahapannya itu harus urut, harus lengkap. Kemudian setelah langkah-langkah itu ada hasil, hasilnya sampaikan. Seperti tadi, hasil itu sampaikan apa adanya, real, objektif ya, secara gamblang. Tidak ada yang ditutup-tutupi hasil pengamatan kalian. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulkan hasil pengamatan kalian atau hasilnya bagaimana. Nah, kalau lebih paham lagi silahkan perhatikan nih, ada ini secara mudahnya saja ya. Nanti kalau kamu lebih paham lagi silahkan dibuka buku paket, mungkin di halaman 17 itu ada contoh laporan hasil percobaan yang lengkap.
Ini sebagai contoh saja, pembuka saja. Ini adalah contoh laporan percobaan membuat telur asin. Ya, ini tujuannya apa? Kemudian alat dan bahan yang harus dipersiapkan apa saja, ini mudah. Ya. Kemudian langkah-langkahnya membuat bagaimana, hasilnya bagaimana, dan yang terakhir adalah kesimpulannya apa, berkaitan dengan membuat telur asin. Ya, ini adalah contoh membuat laporan percobaan yaitu tentang telur asin. Ini contoh mudahnya saja. Ya. Ini ada tujuan, ini sesuaikan dengan struktur tadi. Ketika membuat laporan percobaan itu harus sesuai dengan struktur tadi. Pertama ada tujuan, kemudian alat dan bahan, dan langkah-langkah membuat hasil dan kesimpulan. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalau ada pertanyaan, kita sambung melalui grup WhatsApp ya, sudah punya grup WhatsApp masing-masing. Selamat mengikuti pembelajaran, silahkan ikuti dengan baik. Jangan lupa sebagai presensi kalian tulis identitas pada kolom komentar yang ada di kanal YouTube. Terima kasih, semoga kalian baik-baik saja. Tetap saya ingatkan kembali lagi, tetap jaga kesehatan kalian. Pandemi COVID-19 ini karena kesehatan yang paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.